Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, tepatnya di MK Manajemen Tulisan ini, kami kelompok 6 ingin menjelaskan tentang konsep dalam manajemen aset dan liabilitas atau disebut dengan ALMA. Yuk disimak videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi penjelasan, kami kelompok 6 ingin memperkenalkan anggota kami. Ada Rizka Fadilah dengan NIM 1908-23251, ada Azara Safa 1908-23243, ada Nur Ainiyah dengan NIM 1908-20355, dan terakhir ada Rini Kartika dengan NIM 1908-20370. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ALMA sendiri. ALMA atau sering kita sebut dengan manajemen aset and liabilitas atau yang sering kita sebut dengan ALMA itu adalah sebuah proses planning dan pengelolaan pemodalan equity, penumpukan dana funding, dan penggunaan dana sendiri yaitu aset yang satu sama lain saling terkait mencapai tingkat laba dengan meminimalisasi tingkat risiko yang ada. Sedangkan menurut Barrett dan Thomas, ALMA adalah suatu proses pengelolaan aktiva dan pasifa jangka pendek secara terpadu dan berkesinambungan untuk keuntungan dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari aset and liability management yang pertama ada pendapatan atau laba maksimal. Yang kedua menjaga likuiditas yang memadai pertumbuhan bank yang wajar, dan yang ketiga ada memelihara atau menjaga masyarakat yang dipercayai melalui kegiatan bank yang wajar. Dan yang keempat ada memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit. Menurut Barrett, F. Inger, dan Thomas, ALMA adalah suatu pengelolaan aktiva dan pasifa atau jangka pendek secara terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai keuntungan dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Penggunaan ALMA dalam bank antara lain, yang pertama ada ALMA dapat digunakan sebagai salah satu fungsi manajemen risiko keuangan dalam sebuah bank atau risiko manajemen. Yang kedua ada ALMA dapat digunakan sebagai dasar analisis dampak perubahan lingkungan yang diharapkan terhadap perubahan suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan investasi. Fungsi ALMA dalam kegiatan manajemen sebagai berikut. Yang pertama, manajemen likuiditas. Yang kedua ada manajemen debt dan manajemen valuta asing. Dan yang terakhir ada manajemen investasi pengembangan. Jenis resiko bank. Bank Indonesia melalui PBI 5/8/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Adapun jenis risiko yang harus dikelola oleh bank yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko pasar. Ruang lingkup ALMA. ALMA adalah manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya dalam batas-batas risiko tertentu. Risiko-risiko ALMA dalam suatu bank pada umumnya berupa financing risk, liquidity risk, dan pricing risk. Kesimpulannya, manajemen aset dan liabilitas atau yang sering kita sebut dengan Asset and Liability Management atau ALMA adalah sebuah proses planning dan pengelolaan permodalan atau equity, pemupukan dana atau funding, dan penggunaan dana atau aset yang satu sama lain saling terkait dalam mencapai tingkat laba yang optimal dengan dari harga dan materi kompaktiva dan pasifa tertentu. Bilang proyeksi modal dan probabilitas serta ALMA mencangkup analis dampak dari perubahan suku bunga, pertumbuhan ekonomi, bencana alam, dan perkembangan tingkat persaingan. Menurut Barrett, F. Binder, dan Thomas W. F. Lindquist, ALMA adalah suatu pengelolaan aktiva dan pasifa jangka pendek secara terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai keuntungan dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. ALMA dapat digunakan sebagai dasar analisis dampak perubahan lingkungan bisnis yang diharapkan
terhadap perubahan suku bunga, pertumbuhan ekonomi, bencana alam, dan perkembangan tingkat persaingan. Dalam manajemen ini, bank berusaha mengelola pertumbuhan aset dan pendapatan bank yang stabil, mengelola portfolio investasi dari bank yang bersangkutan, serta mempersiapkan input untuk kebijakan penentu tingkat bunga tujuan deposito secara optimal. Dalam bank terdapat intisari risiko bank. Bank Indonesia melalui PBI tahun 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Adapun jenis risiko yang harus dikelola oleh bank yaitu ALMA adalah manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya dalam batas-batas risiko tertentu. Risiko kredit dapat menimbulkan risiko likuiditas. Risiko ini sebagai akibat net interest margin atau NII atau tidak terpenuhinya likuiditas atau terjadinya gap karena tidak tepatnya perhitungan pricing atau aset dan liabilitas. Aset liabilitas manajemen dalam lingkungan masa kini manajemen portofolio aset liabilitas yang agresif tergantung pada derajat kepastian tentang inflow atau outflow serta tingkat pendapatan atas aset.